kertas, dan di sini sudah saya isi angka. Di sini ada 2 angka, 5 ditambah 7 sama dengan 1. Untuk itu saya minta respon dari Bapak Ibu. Apakah 5 ditambah 7 ini menurut Bapak dan Ibu benar atau salah? Salah. Benar atau salah Bapak dan Ibu? Salah. 5 ditambah 7 sama dengan 1. Apakah benar Bapak Ibu? Salah. Salah. Mungkin Ibu Ida bisa menjelaskan kenapa 5 ditambah 7 sama dengan 1 itu adalah salah. Sama dengan 12. Benar. Kalau dalam matematika 5 ditambah 7 adalah 12. Tapi kita tidak bisa menghilangkan pendapat seseorang yang menyatakan 5 ditambah 7 itu adalah 1. Sebelum kita tahu kenapa 5 menurut saya 5 ditambah 7 itu adalah 1, karena 5 bulan ditambah 7 bulan sama dengan 1 tahun. Nah, begitu juga dengan para anak didik Bapak dan Ibu guru. Kita tidak bisa menilai bahwa jawaban yang dipaparkan oleh peserta didik itu adalah salah, karena mereka punya asumsi sendiri dan punya alasan kenapa mereka menjawab seperti itu. Dan Ibu guru hebat, kepala sekolah hebat juga ini salah satunya. Ini materi mengenai budaya positif. Ini menurut saya pribadi adalah materi yang benar-benar luar biasa, yang benar-benar kita butuhkan di sekolah kita dan benar-benar kita butuhkan sebagai seorang guru dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata budaya positif bersama saya Novia Eka Suryani. Konsep inti dari budaya positif ada 8 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Ini posisi kontrol guru ini yang benar-benar kita butuhkan dalam acuan kita sebagai seorang pendidik. Terus keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bu, mengingat waktu, cepat saja ya Bu ya. Yang pertama ada perubahan paradigma baru. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan paradigma baru? Di sini saya sudah memaparkan bahwanya paradigma baru itu adalah sebuah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi. Mungkin ini masih kata asing bagi kita. Apa sih berdiferensi? Nah, Bapak Ibu mungkin masih asing bagi kita. Nah, diferensi ini adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Maksudnya di sini adalah sering kita temui di kelas-kelas, kebutuhan anak itu berbeda antara anak yang satu dengan anak yang dua, dan cara pola pengajarannya juga berbeda Bapak dan Ibu. Yang sering kita lakukan di kelas-kelas itu adalah kita menyamaratakan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Pada dasarnya, menurut Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran itu harus berpihak kepada anak sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, paradigma tersebutlah yang akan kita rubah dalam budaya positif ini. Yang dari awalnya kita melakukan pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran teacher center. Teacher center itu adalah yang saya rasakan juga, bahwa pembelajaran itu yang seringkali kita terapkan di sekolah, di mana kita sebagai guru, sebagai tonggak pembelajaran, anak, para siswa itu hanya menunggu apa sih yang akan disampaikan oleh gurunya, cuma seperti itu. Nah, paradigma tersebut yang akan kita ubah menjadi pembelajaran yang berdiferensi, di mana kita menyesuaikan kebutuhan anak, kebutuhan belajar anak dalam kelas. Misal, si A dan si B punya kebutuhan belajar yang berbeda. Mungkin si A ini pembelajaran dia lebih cepat dalam matematika. Si B ini dia belum bisa membaca. Si C ini lebih menggemari
bahasa Indonesia. Dari ketiga kasus itu, bagaimana kita sebagai guru menuntun peserta didik kita, memberikan fasilitas kepada peserta didik kita dalam proses pembelajaran yang berbeda. Contohnya, anak yang gemar matematika, hitung-hitungan, cara ngajar bahasa Indonesianya kita selaraskan dengan hitung-hitungan. Misalkan anak yang tidak suka matematika, tapi mereka kan harus dituntut belajar matematika ya. Tapi cara belajarnya kita ubah ke dalam sesuatu yang disenangi mereka. Salah satunya pembelajaran berdiferensi ini bisa diterapkan dengan yang namanya ice breaking. Ada beberapa kelas kemarin juga sudah melaksanakan ice breaking, yaitu bagaimana cara membuka kelas, memotivasi siswa dulu sebelum pembelajaran. Nah, dari ice breaking itu bisa kita jadikan sebagai metode pembelajaran kita yang berdiferensiasi. Kita buat sebuah permainan dalam satu kelompok atau individu yang nanti akan memotivasi siswa dalam belajar. Karena seperti yang kita ketahui Bapak dan Ibu, bahwasanya kita di kelas itu anak kalau masuk kelas dan ibu gurunya masuk itu diam sebentar, habis itu melala ke sini ke situ. Ini yang berteriak, wah Bu, ini nulis di buku mana, ini nulis di buku ini, gitu kan. Nah, karena apa? Anak terbiasa dengan teacher center-nya. Mereka selalu membutuhkan gurunya. Mereka tidak berpikir untuk mandiri. Mereka tidak punya inovasi. Mereka tidak punya cara mengendalikan satu masalah. Karena apa? Mereka tahunya nanti kalau saya terkena masalah cari Bu Pia deh, cari Bu Desi deh, cari Bu Ses deh, gitu. Karena mereka terbiasa bergantung kepada kita para guru ya Bu Desi ya. Nah, paradigma itulah yang akan kita coba rubah agar pembelajaran kita ini sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak kepada anak. Bagaimana cara kita mengubah pola pikir anak bahwasanya sekolah itu bukan tempat untuk bermain, bukan tempat ajang untuk minta duit jajan saja. Yaudah, kalau dapat jajan harus ke sekolah dulu, baru dapat duit jajan. Kita merubah mindset para siswa kita bahwasanya sekolah itu adalah tempat yang dirindukan. Gimana caranya kita merubah? Aku besok pengen sekolah karena apa? Di sekolah tuh ada permainan ini, di sekolah tuh ada ini, ada itu. Nah, paradigma tersebutlah yang ingin kita coba rubah. Memang benar bahwa proses perubahan itu Bapak dan Ibu tidak instan. Hari ini kita bersepakat berubah, belum tentu 6 bulan berikutnya kita bisa berubah, tidak. Jadi kita sepakat dulu bahwasanya kita berusaha, berupaya untuk merubah paradigma tersebut. Mungkin juga di paradigma ini seringkali saya lihat banyak sekali Bapak dan Ibu guru itu merasa bahwa sudahlah belajar tuh asal kasih materi aja. Itu lumrah ya Bapak dan Ibu, itu yang sering terjadi gitu. Berikutnya juga ada juga beberapa guru yang bilang kalau misalnya kita rubah paradigma baru itu, kami pening Bu cari bahannya seperti apa gitu. Banyak seringkali terjadi seperti itu. Nanti kalau tidak dikasih cetak buku, kami tidak tahu nak bikin apa. Nah itu nanti kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi bagaimana cara mengolah atau mengelola kelas kita masing-masing. Seterusnya yang kedua, mungkin di kata disiplin ini sudah sering kita dengar ya. Nah, disiplin ini sebenarnya hakikat disiplin itu adalah belajar. Nah, belajar. Yang kita tahu selama ini disiplin itu berkaitan dengan yang namanya hukuman ya. Misal mendisiplinkan baju nih, baju. Kalau misalnya anak tidak masukkan baju ke celananya dengan rapi, kita hukum ambil sampah. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Misalkan anak tidak bikin PR, kita hukum mereka keluar kelas misalnya, buang sampah, pungut sampah. Itu yang sering terjadi di kita. Saya pribadi pun seperti itu Bapak dan Ibu. Sebelum saya masuk ke pendidikan guru penggerak ini, dari sinilah saya baru menyadari bahwa saya ini adalah guru yang tidak baik. Bahwasanya saya itu ada belum menjadi guru selama ini gitu. Jadi sini saya belajar bahwa disiplin itu tidak harus berbentuk dalam hukuman, tapi ada hal-hal positif atau disiplin positif yang harus kita terapkan
agar anak merasa percaya diri, anak tersebut merasa bahwa yang disiplin yang disepakati itu adalah sesuatu hal yang harus mereka jalani tanpa ada paksaan apapun, dan itu akan menjadi pembiasaan bagi anak-anak di masa depannya. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama antara pihak sekolah, mungkin kepala sekolah dengan guru, guru dengan para murid, dan murid dengan semua warga sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan ini terlepas dari yang namanya suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kita tidak membeda-bedakan. Jadi bentuk dari nilai kebijakan universal itu antara lain bisa dalam bentuk keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, dan lain sebagainya. Berikut kebutuhan dasar manusia. Manusia itu hakikatnya memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang paling mendasari kebutuhan manusia itu adalah ini, fisiologis. Fisiologis ini adalah kebutuhan makan dan minum. Semua manusia membutuhkan itu tidak bisa kita hindari. Yang kedua ada kebutuhan yang kedua adalah rasa aman. Sebagai manusia kita membutuhkan rasa aman ya Bapak Ibu, tidak tertekan. Begitu juga dengan para murid. Bagaimana cara kita merubah bahwa sekolah itu tidak memberikan tekanan bagi para peserta didik kita, tapi memberikan sebuah keamanan, rasa nyaman dan selaras di sekolah. Yang ketiga adanya kebutuhan dasarnya adalah sosial. Sosial itu interaksinya, relasi antara teman yang satu dengan teman yang lain atau sosialnya. Yang keempat adalah penghargaan. Manusia itu butuh penghargaan Bapak dan Ibu, butuh status, butuh yang namanya pembuktian atas penghargaannya. Itu yang perlu kita pahami juga. Begitu juga hanya dengan anak didik kita, mereka butuh yang namanya status saya. Mereka butuh setiap proses pembelajaran yang mereka lakukan, mereka butuh penghargaan untuk menyenangkan diri mereka. Salah satunya bisa dengan reward atau dengan pujian, boleh dengan tepuk tangan. Itu salah satu penghargaan. Yang terakhir adalah aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri. Manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan diri mereka, untuk menyenangkan diri mereka. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 2 Bapak dan Ibu. Yang pertama dari dalam atau intrinsik, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini terjadi untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Maksudnya di sini adalah mereka memotivasi diri mereka dari dalam diri mereka, bahwasanya mereka juga punya keyakinan sendiri yang harus bisa disadari oleh orang lain. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya di sini adalah motivasinya itu kalau misalnya kita ke sekolah, kalau kita rajin, kita akan dapat pujian dari kepala sekolah. Mungkin seperti itu ya Bapak. Itu namanya motivasi dari luar diri kita. Terus kadang juga kita ingin mendapatkan sesuatu hal, kita harus berbuat sesuatu hal yang bisa menyenangkan orang lain, memotivasi orang lain. Berikutnya adalah, nah ini Bapak dan Ibu guru, 5 posisi kontrol guru. Ini hal yang penting bagi kita, bahwasanya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, di posisi 5 ini kira-kira kita berada di posisi yang mana? Adakah Bapak Ibu yang ingin bercerita? Berbagi pengalaman bahwasanya posisi kontrol kita sebagai guru, kita di posisi yang mana Bapak dan Ibu? Dari 5 posisi kontrol ini, apakah saya seorang guru yang penghukum? Apakah saya seorang guru yang membuat rasa bersalah kepada anak didik saya?
Apakah saya sebagai teman bagi peserta didik saya, atau saya pemantau kegiatan-kegiatan para murid saya, atau yang terakhir saya sebagai manajer? Kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin berbagi? Bercerita, bukan berbagi ya, bercerita pengalamannya bahwa saya ini adalah sebagai posisi kontrol seorang guru itu di posisi yang mana? Bu Desi mungkin ingin bercerita? Saya pengennya itu menjadi teman untuk murid saya, sehingga apapun masalah yang ada di murid saya itu, misalnya dia tidak bisa mengerjakan ini, oke, silakan dijabri ibu, apapun masalahnya nanti kita pecahkan bersama-sama. Mungkin begitu. Luar biasa ya. Jadi Ibu Desi selama ini sudah berupaya menjadi posisi kontrol sebagai seorang teman. Kira-kira sebenarnya adalah sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena di sini guru bersama dengan para muridnya itu menyelesaikan suatu masalah, membuat suatu kesepakatan. Jadi mengontrol semua posisi-posisi yang ada di sini telah masuk ke dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nanti bertahap kita lakukan. Memang benar, kalau untuk posisi kontrol kita bertahap untuk menuju ke posisi kontrol manajer. Kita tidak bisa langsung menduduki posisi kontrol manajer Bapak dan Ibu guru, karena kita semuanya berawal dari nol, dari paradigma yang dulu. Jadi kita punya berproses untuk merubah paradigma tersebut untuk menuju kepada posisi kontrol manajer. Pada kurikulum Merdeka ini kita tidak dianjurkan menjadi posisi kontrol penghukum. Itu sama sekali tidak dianjurkan lagi ya Bapak dan Ibu. Yang pembuat rasa bersalah ini yang kadang saya juga sering melakukan ini Bapak Ibu, bahwasanya sering ketika anak berbuat salah itu saya kembali membuat mereka merasa bersalah terhadap saya. Saya kembalikan rasa bersalah mereka itu kepada mereka lagi melalui diri saya. Jadi intinya adalah posisi kontrol seorang guru itu yang baik adalah di posisi manajer. Kita lanjut ya. Nah ini keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Kira-kira nih di sekolah kita ini diterapkan keyakinan atau peraturan kelas? Boleh pakai mixnya Ibu Desi? Mungkin peraturan kelas. Oke, peraturan kelas. Ada yang lain? Tidak ya? Nah, kira-kira nih, apa sih, kenapa harus peraturan kelas yang kita terapkan, kenapa tidak keyakinan kelas? Atau kenapa keyakinan kelas yang harus diterapkan, kenapa tidak peraturan kelas? Kira-kira nih, dari keyakinan dan peraturan kelas, apa perbedaannya? Menurut Bapak dan Ibu, dari kalimat sederhana aja, kira-kira keyakinan, perbedaan keyakinan dan peraturan kelas itu seperti apa? Bisa saya jawab? Oke. Menurut saya keyakinan kelas itu kita harus yakin bahwa kita mampu melakukannya. Kemudian kalau peraturan kelas itu sesuatu yang harus dilakukan. Jadi menurut saya begitu. Mungkin ada yang Bagus. Oke. Di dalam budaya positif ini, keyakinan kelas merupakan salah satu acuan yang kita butuhkan untuk mencapai yang namanya budaya dibuat oleh satu pihak. Misalkan di dalam satu kelas kita ingin membuat peraturan kelas, yang membuat peraturan itu siapa kira-kira? Di satu kelas, guru wali kelas. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas ini adalah sesuatu hal yang dibuat dengan kesepakatan antara guru dan muridnya. Nah, kira-kira kalau peraturan yang dibuat oleh guru, hanya dibuat oleh guru, bisa berjalan dengan maksimal tidak? Tidak ya Bu Elan? Tidak. Nah, sebaiknya kira-kira nih budaya positif yang kita tanamkan di dalam kelas aja dalam lingkup kecil, kira-kira peraturan kelas atau
seharusnya keyakinan kelas. Iya, luar biasa, benar. Sebenarnya yang harus kita lakukan di dalam kelas itu adalah membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak harus bersifat formal, Bapak dan Ibu. Boleh saja dengan kalimat sederhana, asalkan kalimat atau keyakinan-keyakinan yang kita terapkan itu adalah kesepakatan antara kita dan para siswa. Siswanya meyakini dengan keyakinan tersebut, kita juga meyakini keyakinan tersebut. Misalnya, mengacungkan tangan ketika ingin berbicara. Nanti anak-anak dilibatkan untuk membuat keyakinan tersebut. Dengarkan pemikiran mereka terlebih dahulu, baru bisa disepakati. Nah, intinya untuk memulai budaya positif ini kita harus memiliki yang namanya keyakinan kelas dulu. Baru budaya positif itu bisa mulai diterapkan. Nah, saya berharap dari setelah kegiatan ini Bapak dan Ibu membuat sebuah keyakinan di kelasnya masing-masing dan mencoba mengajak para siswanya untuk menuangkan seperti keyakinan apa sih yang harus dilakukan di sekolah. Kenapa? Kalau mereka sudah membuat sebuah keyakinan, mereka tidak merasa terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Seperti yang kita ketahui, kita sering bikin tata tertib, itu salah satu bentuk dari peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, setiap hari Senin kita ulang-ulang terus, tapi anak-anaknya tidak pernah menjalankan. Nah, kalau keyakinan kelas dibuat bersama dengan para siswanya, mereka tahu, oh ini aku mana peraturan ini, keyakinan ini berarti aku yang harus menjalankan. Nah, harapannya seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terakhir, ini ada segitiga restitusi. Dalam budaya positif itu ada juga yang namanya segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi ini dijalankan ketika kita menemukan satu masalah ataupun suatu hal yang kita anggap perlu harus diperbaiki dalam satu sekolah. Ini kita ambil dari satu kelas. Misalnya ada kasus yang terjadi di satu kelas, yang sering terjadi. Ini contohnya gitu, anak yang terlambat ke sekolah. Nah, dari anak yang terlambat sekolah itu kita harus tahu apa sih penyebabnya. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, kita bukan posisinya menghukum mereka melakukan kesalahan, tapi yang kita lakukan dalam menyelesaikan sebuah kasus itu adalah segitiga restitusi ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu, menstabilkan identitas ini bukan berarti kita mencari latar belakang anak yang nakal itu seperti apa, tidak ya Bapak dan Ibu. Menstabilkan identitas ini maksudnya adalah ketika anak melakukan satu kesalahan, kita harus berupaya mencari tahu kenapa sih sampai melakukan kesalahan tersebut. Kita mencari apa permasalahan yang sebenarnya, bukan mengaitkan dengan nyoni nakal gara-gara emaknya nakal juga dulu, nyoni nakal gara-gara ini ada dulu-dulunya. Bukan seperti itu Bapak dan Ibu. Kita mencari kesalahan akar dari masalah yang terjadi saat itu. Misalkan dia tidak memakai seragam, atau kenapa hari itu dia tidak memakai seragam. Nanti akan ada lebih dalam lagi, kita akan mengkaji ada pertanyaan-pertanyaan yang menstabilkan identitas itu, pertanyaan seperti apa yang harus kita lontarkan dan lain sebagainya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini menanyakan alasan, kenapa sih gitu. Nah, kamu sering sekali terlambat, kenapa? Mereka punya alasan keterlambatan mereka itu mungkin orang tuanya sakit atau kakaknya terlambat mengantarkan, ada. Jadi kita tidak harus menekan mereka, dia pun terlambat terus gitu. Nah, pun ini tidak. Nanti akan ada lebih dalam lagi, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita lontarkan kepada anak dalam bentuk validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, ketika mereka melakukan kesalahan, kita ingatkan dengan keyakinan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, dari keyakinan tersebutlah kenapa tadi saya sampaikan bahwasanya berharap nantinya akan ada keyakinan setiap kelas. Nanti ketika mereka melakukan suatu tindakan yang salah atau tindakan yang kurang baik, nanti keyakinan tersebut
tersebut akan bisa kita tanyakan. Mungkin itu aja.